Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam program Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mengawali hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Saudara, saya ingin bertanya, waktu kita mendengar kata tunduk, apa yang muncul dalam pikiran kita? Rasanya tidak ada seorang pun yang senang untuk tunduk kepada siapapun ya. Baik itu mungkin kepada Tuhan, kepada orang lain, atau kepada peraturan yang berlaku ya. Sebenarnya arti kata tunduk ini adalah patuh atau taat. Takluk, menempatkan di bawah, menyerahkan diri. Contoh seperti dalam kemiliteran, para bawahan itu tunduk kepada pemimpin di atasnya. Jadi penundukan diri adalah sebuah proses di mana kita mau menyerahkan diri untuk dibentuk di bawah pimpinan seseorang. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah. Saudara, bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah, padahal Allah itu tidak kelihatan. Kita tidak mungkin bisa tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan, sebelum kita bisa tunduk kepada manusia yang ditempatkan sebagai otoritas di atas kita. Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna dalam hal penundukan diri kepada Allah. Ditulis dalam Filipi 2 ayat 8 bahwa Yesus tunduk kepada kehendak Bapa dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di atas kita. Dimanapun kita berada, pasti ada orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai otoritas di atas kita ya. Kalau kita sebagai anak, ada orang tua, kita jemaat, ada gembala ya di atas kita, ada pemimpin rohani. Sebagai istri ada suami yang ada di atas kita. Nah, Saudara, kita mau buka di dalam Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara, sebelum kita bisa tunduk kepada Tuhan, yang pertama kita perlu tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani, kepada gembala, kepada pemimpin dalam pelayanan. Gembala atau pemimpin rohani di dalam gereja adalah orang-orang yang diurapi Tuhan untuk bertanggung jawab menggembalakan dan menjaga hidup jemaat. Seorang gembala pasti menginginkan jemaatnya ini hidup dalam keadaan yang baik, sehat, bertumbuh rohaninya. Sama seperti Tuhan Yesus itu adalah gembala kita yang baik ya. Tetapi saudara, kita perhatikan, tidak sedikit orang Kristen atau jemaat yang tidak tunduk kepada gembalanya. Malah mereka ini mengkritik, mereka meremehkan, bahkan membicarakan kekurangan atau kelemahan gembala atau pemimpin rohaninya. Ada satu contoh di Alkitab yang menjelaskan tentang hal ini ya. Bilangan 12 ayat 1, 2, 9, dan 10. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita melawan, apalagi mengata-ngatai gembala, pemimpin rohani. Sekalipun mungkin mereka ada kekurangan, mereka ada kelemahan. Tugas kita hanya tunduk kepada otoritas mereka dan menghargai mereka, mendoakan mereka. Maka kita akan beroleh berkat. Yang kedua, saudara, kita harus tunduk kepada orang tua.
Lukas pasal 2 itu mengisahkan tentang Yesus pada waktu dia berumur 12 tahun. Yesus waktu itu pergi ke Bait Allah bersama dengan orang tuanya dan dia tidak ikut pulang dengan orang tuanya ya, tapi dia tinggal di Bait Allah sampai orang tuanya mencari dia dan menemukan dia. Lalu orang tuanya berkata, "Kamu kok membuat kami cemas gitu ya, kamu kok tidak ikut pulang dengan kami?" Dan di situ Yesus menjawab, "Kenapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada dalam rumah Bapakku?" kata Yesus. Tetapi Yesus tetap pulang bersama-sama dengan Maria dan Yusuf ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Di sini kita lihat bahwa Yesus itu tetap tunduk dalam asuhan orang tuanya dan tetap menghormati orang tuanya sekalipun dia sebenarnya adalah anak Allah. 1 Petrus 5 ayat 5a, "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua." Juga dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa anak-anak itu harus tunduk dan menghormati orang tua, karena ada janji Tuhan yaitu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara, ada kalanya ya kalau kita sebagai anak, mungkin kita tidak sependapat dengan orang tua kita. Mungkin pikiran-pikiran mereka berbeda dengan pikiran-pikiran anak muda ya zaman sekarang. Tetapi sekalipun kita tidak sependapat dengan mereka, tetap belajar menghargai dan tunduk pada orang tua kita. Karena mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Kalaupun mereka ada kesalahan, ampuni dan tetap hormati orang tua kita. Yang ketiga, istri harus tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22 dan 24, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Saudara, suami itu adalah kepala istri dan kepala keluarga. Kadang ada istri-istri yang lebih pandai dari suaminya, lebih cakap dalam bekerja, mungkin lebih kaya, penghasilan lebih besar. Tetapi menurut firman Tuhan, istri harus tunduk dan menghormati suami. Kadang ada suami-suami juga yang tidak hidup takut akan Tuhan. Tapi seorang istri yang baik akan tetap menghormati dan tunduk kepada suaminya. Lalu kita harus tunduk kepada pemerintah dan semua lembaga manusia. 1 Petrus 2 ayat 13, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi." Saudara, firman Tuhan berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Itu termasuk pemerintah. Raja itu adalah pemerintahan seperti presiden, wakil, dan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Nah, bagaimana kita bisa tunduk kepada mereka? Yaitu caranya, misalnya kita taat membayar pajak, kita tertib dalam berlalu lintas, dalam setiap peraturan-peraturan yang diberlakukan di negara kita taat, kita tunduk. Juga termasuk tunduk kepada semua lembaga manusia, yaitu mungkin dalam pekerjaan. Ada pemimpin-pemimpin, ada bos yang di atas kita ya dalam pekerjaan, termasuk pemimpin suatu organisasi mungkin. Kita sebagai bawahan, kita harus tunduk kepada mereka. Tunduk adalah sifat seorang hamba. Patuh, menghormati pemimpin, rajin di dalam melakukan tugas, dan dapat dipercaya ya, bertanggung jawab. Sekalipun mungkin pemimpin kita sedang tidak ada di tempat, mungkin mereka tidak bisa mengawasi kita setiap waktu, tetapi sebagai seorang hamba kita harus tunduk di dalam segala hal. Hamba yang dapat menundukkan diri kepada pemimpin akan dipromosikan dan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, saudara, tidak semua orang itu bisa tunduk kepada otoritas. Saudara termasuk yang mana? Apa saudara termasuk orang-orang yang tunduk atau yang tidak bisa tunduk kepada otoritas?
Hanya orang-orang yang rendah hati yang mampu menundukkan diri di bawah otoritas yang lebih tinggi. Tidak gampang tersinggung bila ditegur dan tidak melawan saat dinasehati. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita bukan suatu kebetulan ya saudara. Minta selalu roh penundukan diri, agar kita dapat belajar tunduk kepada otoritas di atas kita. Apa itu gembala, orang tua, suami, pemimpin dalam pekerjaan, mungkin instansi pemerintah di mana kita tinggal. Sebab tanpa roh penundukan diri, kita akan cuma jadi si pembuat masalah dan kekacauan dalam suatu komunitas. Tidak mudah ya saudara, tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, kita pasti dimampukan untuk tunduk pada otoritas di atas kita. Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, pasti ada berkat saat kita memiliki roh penundukan diri. Ini adalah janji firman Tuhan untuk saudara dan saya ketika kita rendah hati, kita mau tunduk kepada otoritas di atas kita, Tuhan yang akan meninggikan kita. Hari ini saudara, jangan lupa berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.